Yang saya hormati Bapak Aristiono Nugroho, APDNH, MSI, selaku dosen pengampu Sosiologi Agraria, dan teman-teman sekalian. Sesi 3 kali ini terdiri dari penyaji, yakni Faisal Tripamungkas, pembahas 1 Mas Andika Susila Jati, pembahas 2 Arif Fikrazul Akbar, dan juru kamera Oka Mahendra. Dan saya sendiri selaku moderator Fikri Pradipta Aju yang akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi sesi ketiga kali ini dalam video skripsi Imade Sutresna yang berjudul Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pihak yang berhak. Tanpa berlama-lama, kepada Mas Faisal Tripamungkas, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini izinkan saya memaparkan terkait dengan skripsi yang berjudul Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pihak yang Berhak, studi di Bendungan Dana Kerti, Desa Sawan dan Desa Berbetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pada materi ketiga, di menit 41 sampai 60 menit, poin yang pertama yaitu penggunaan ganti rugi pengadaan tanah sebagai sarana penunjang pendidikan sehingga kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Hal ini sesuai dengan teori perilaku sosial bahwa perilaku seseorang akan membawa dampak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, perilaku masyarakat menggunakan uang ganti rugi sebagai aspek untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi merupakan suatu prospek ke depan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemudian, poin kedua, masyarakat yang menerima ganti rugi harus mengelola uang ganti ruginya dengan membelanjakan hal-hal yang produktif dan tidak konsumtif serta dapat menghasilkan keuntungan dari uang ganti rugi yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan teori pilihan rasional yang menyatakan bahwa suatu perbuatan akan membawa dampak bagi diri kita pribadi. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pilihan untuk memilih terkait dengan uang ganti rugi tersebut apakah dibelanjakan untuk hal-hal produktif atau konsumtif. Dengan memilih dengan pilihan hal-hal yang produktif, maka masyarakat akan menjamin kesejahteraan mereka dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Kemudian poin ketiga, bahwa masyarakat dalam kategori sejahtera berarti mampu mencukupi kebutuhan sekunder dan tidak hanya memenuhi kebutuhan primer. Dalam skripsi ini, pengadaan tanah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi sejahtera. Hal ini sesuai dengan teori perilaku sosial yang menyatakan suatu kebijakan akan membawa akibat baginya, yaitu masyarakat di masa yang akan datang. Jadi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan pengadaan tanah bendungan akan membawa dampak bagi masyarakat. Dalam hal ini, skripsi dari BBM mengatakan bahwa masyarakat akan meningkatkan kesejahteraannya untuk menuju kesejahteraan sosial. Kemudian poin yang keempat, perlunya pemerintah untuk memberikan social safeguard kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan pemerintah dan pengadaan tanah. Hal ini agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pengadaan tanah dapat dibina dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai dengan teori aksi yang menyatakan bahwa perlunya peran pemerintah untuk mengevaluasi dan menilai tindakannya agar tujuan pengadaan tanah tercapai, serta kemaslahatan atau kepentingan masyarakat juga tidak terabaikan. Kemudian poin yang kelima, perlunya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terdampak pengadaan tanah terkait dengan pengelolaan pemanfaatan uang ganti rugi. Hal tersebut agar pemanfaatan uang ganti rugi tersebut dapat digunakan dengan
dengan yang baik. Hal ini sesuai dengan teori ASI bahwa masyarakat akan memanfaatkan uang ganti rugi dengan baik dan sistem sosial kemasyarakatan akan berjalan optimal tanpa meninggalkan persoalan kemiskinan akibat pengadaan tanah. Jadi pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi sehingga kesejahteraan ataupun terkait dengan sistem sosial akan berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan optimal. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Faisal Tri Pamungkas atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan. Di sini kita mempunyai 2 orang pembahas yang terdiri dari pembahas 1 dan pembahas 2. Kepada pembahas 1, Mas Andika Susila Jati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh penyaji. Masyarakat dalam kategori sejahtera berarti mampu mencukupi kebutuhan sekunder dan tidak hanya memenuhi kebutuhan primer. Dalam tulisan ini bahwa pengadaan tanah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi sejahtera. Jika dilihat dari teori konflik di kehidupan masyarakat sekarang ini sudah sering terlihat pelaksanaan ganti rugi atas tanah. Tetapi mereka berlomba-lomba memakai uang ganti rugi tersebut untuk gaya hidup atau mengikuti gengsi mereka. Sebagai contoh, masyarakat seperti ketiban durian runtuh dengan uang tersebut dengan membeli mobil mewah atau barang-barang mewah lainnya, padahal hal tersebut tidak terlalu penting. Nah, bagaimana menurut saudara untuk mengatasi perilaku masyarakat tersebut? Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pembahas 1. Selanjutnya kepada pembahas 2, Arif Mikrazul Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menanggapi pada poin 4 dari penyaji. Di poin 4 ini dikatakan bahwa perlunya pemerintah untuk memberikan social support kepada masyarakat karena dampak dari pembangunan pemerintah dan pengadaan tanah. Hal ini agar masyarakat dan kehilangan pekerjaan akibat pengadaan tanah dapat dibina dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai dengan teori aksi yang menyebabkan bahwa perlunya mengevaluasi dan menilai tindakan pemerintah agar tujuan pengadaan tanah tercapai. Yang menjadi pertanyaan saya, peran apa yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahas yang telah menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertama terkait dengan terkait dengan teori konflik yang disampaikan bahwa masyarakat di fenomena zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk bergengsi mencari suatu hal yang konsumtif, yang misal tetangganya nih beli mobil, nanti temennya kalau nggak beli mobil nih kayaknya nggak bisa, harus beli nih pokoknya, kan kayak gitu kan. Jadi menurut saya memang masyarakat sekarang itu dia lebih mementingkan gengsi daripada kebutuhan gitu. Jadi terkait dengan hal tersebut harus adanya peran pemerintah terkait dengan literasi keuangan atau pemahaman terkait urgensitas dalam membeli sesuatu atau mengelola keuangan. Dengan hal tersebut maka masyarakat pandangannya akan luas dan pemikirannya akan berubah dari pemikiran yang konsumtif menjadi pemikiran yang produktif. Jadi hal-hal yang memang tidak perlu atau dirasa kurang perlu harusnya tidak dibeli, dan hal-hal yang diperlukan seperti misal kebutuhan pokok, sekolah dan lainnya harusnya diprioritaskan karena menunjang untuk kelangsungan hidup yang selanjutnya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, terkait dengan peran masyarakat untuk meningkatkan
peran masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sesuai dengan teori aksi yang sudah disampaikan oleh Saudara Arif. Jadi masyarakat harus mempunyai peran untuk aktif dalam mengikuti berbagai program pemerintah. Kemudian masyarakat harus terus menguatkan terkait dengan rasa gotong royong dan solidaritas yang sudah menjadi identitas dari masyarakat Indonesia. Kemudian selain itu mengembangkan usaha dengan bantuan teknologi dan mengembangkan sumber daya manusianya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan memperhatikan dalam sesi terakhir kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Mas Faisal Tri Pamungkas atas ilmu yang diberikan hari ini. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun penutup. Jangan lupa cakepnya ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian diskusi kali ini. Bertemu lagi di kemudian hari. Dengan ini acara pemaparan materi sesi terakhir hari ini resmi berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.